A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fima tukhaliful mar'ah ar-rajula fi shalat. Hal-hal yang mana seorang perempuan berbeda dengan laki-laki ketika sholat. Tukhaliful mar'ah ar-rajula fi arba'ati mawadi'. Perempuan berbeda dengan laki-laki di dalam sholat, yaitu ada di tempat-tempat, ada di 4 tempat. Yubah itu rajul amin farqaihi wa yarfa'u batnahu an fakhidaihi fi sujud wa ruku'. Yang pertama yaitu laki-laki membenggangkan dua sikutnya dan mengangkat perutnya, artinya tidak menempelkan perutnya kepada dua pahanya ketika rukuk dan sujud ya. Jadi ketok gagah. Dan perempuan sebaliknya yaitu mengumpulkan ya sikutnya dan menempelkan perutnya ke pahanya ya ketika rukuk dan sujud. Wajaru fi maudil jahri. Yang kedua yaitu seorang laki-laki ketika di waktu sholat yang disunahkan untuk keras suaranya, maka dia mengeraskan suara. Wah, ini yang nomor 3 ya. Yang nomor 1, 2 mau ketika sujud itu membenggangkan dua sikutnya dari dalam sujud dan rukuk dan mengangkat perutnya dari bahannya di sujud dan rukuk. Yang nomor 3 yaitu tadi ketika di waktu sholat yang disunahkan untuk mengeraskan suaranya, maka dikeraskan suaranya. Wa idza nabau sya'an fi sholati sabbah. Yang nomor 4 yaitu ketika ada sesuatu yang terjadi dalam sholat ya, ada gangguan dalam sholat atau mengingatkan ya, ingin mengingatkan orang lain dalam sholat. Contohnya yaitu ada imam yang salah rakaatnya ya, atau salah bacaannya, atau kurang rakaatnya ya, atau contohnya ketika ada sholat di dalam rumah atau di dalam kamar, kemudian ada yang mengetuk pintu ingin masuk ke rumah ya, terus mengucapkan assalamualaikum ya, atau menatap rumah atau minta izin, dan orang yang dalam rumah itu dalam keadaan sholat dan dia laki-laki ya sabbaha, yaitu membaca tasbih. Tasbih itu tujuannya untuk memberitahu ya bahwa dia dalam keadaan sholat, tapi harus tujuannya zikir kalau dalam kitab. Jadi ketika mengucapkan yaitu zikir subhanallah ya, tidak boleh hanya murni mengingatkan saja, atau zikir plus mengingatkan, tidak apa-apa. Amal mar'atu fatadum ba'da ila ba'din. Ada perempuan yaitu sikutnya itu tidak dibenggangkan tapi dikumpulkan, dipepetkan ya, dipepetkan di dada atau di paha. Kemudian pas sujud juga dipepetkan di dada atau di paha. Waktu sirru fi sholatiha kulliha, yaitu ketika sholat itu ketika sholat 5 waktu ya, semua sholat itu mesti 5 waktu tak terkecuali, yaitu zuhur, asar, maghrib,
tidak terkecuali maghrib, isya dan subuh itu untuk mengecilkan suaranya ya, atau tidak keras suaranya. Tapi kalau dalam kitab watu sirru fi sholatiha kulliha ingkanat bihadrati ajnabiyyin ya, yaitu perempuan ketika sholat ya, itu ketika ada laki-laki lain yaitu yang tidak mahramnya, maka dia sholatnya dalam keadaan mengecilkan suaranya ya, sehingga tidak terdengar oleh orang lain. Ketika tidak ada orang lain ya, maka dia boleh mengeraskan suaranya pada saat sholat ya, baik sendirian atau jamaah dengan wanita-wanita yang lain ya, atau dia sholat kemudian bersamaan dengan mahramnya ya, ada mahramnya di rumah, yang ada yaitu laki-laki tapi mahramnya, maka diperbolehkan untuk mengeraskan suaranya di dalam sholat yang disunahkan. Mengeraskan suaranya yaitu sholat pada waktu malam hari ya, yaitu maghrib, isya dan subuh. Wa idza naba syai'an fi sholatiha safaqat, dan ketika terjadi sesuatu dalam sholatnya, maka perempuan itu tepuk tangan ya. Caranya tepuk tangan itu dengan memukulkan bagian dalam epek-epek yang kanan ke bagian luar epek-epek yang kiri ya. Nah, ketika tepuk tangan dengan memukulkan bagian dalam epek-epek kanan dengan bagian dalam epek-epek kiri, seperti halnya tepuk tangan biasa ya, itu juga tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Tetapi kaifiyah yang paling baik, cara yang paling baik tadi yaitu menepukkan atau memukulkan epek-epek bagian dalam tangan kanan ke epek-epek bagian luar tangan kiri ya. Itu ketika terjadi sesuatu dalam sholatnya perempuan. Contohnya ketika ada seorang perempuan sholat di dalam rumah atau dalam kamar, kemudian ada yang mengetok pintu mau masuk ke rumah, minta izin ke rumah, kemudian perempuan menepuk tangan, itu menunjukkan bahwasanya dia baru melakukan sholat. Atau ada imam yang salah, kemudian ada makmum perempuan mengingatkannya dengan cara menepuk tangan ya, mungkin bacaannya salah atau rakaatnya salah atau ada rukun yang ditinggalkan dan lain sebagainya. Itu cara mengingatkannya seorang perempuan dengan menepuk tangan ya. Ketika perempuan membaca tasbih tidak apa-apa ya, cuma khilaful aula itu berarti kurang baik, atau kaifiyah yang kurang baik. Yang paling baik adalah tepuk tangan. Mubtilatus sholat wa makruha tuha, hal-hal yang membatalkan sholat dan kemakruhan ketika melakukan sholat. Mubtilatus sholat, tabtulu as-sholat bil hadas, sholat batal karena hadas ya. Hadas itu kemarin, yaitu setiap perkara yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, yaitu kubul dan dubur. Kemudian zawalul aqli ya, hilangnya akal, kemudian tidur ya, kemudian memegang
wanita yang tidak mahramnya ya, kemudian memegang alat kelamin ya, baik alat kelaminnya sendiri atau alat kelamin orang lain. Ini semua membatalkan, ini semua adalah hadas dan membatalkan sholat. Wabi wuku'in najasati, dan sholat batal dengan ketika kejatuhan najis atau terkena najis. Ilam tulqa halan, kecuali ketika memang langsung dibuang. Tapi ketika tidak langsung dibuang, berarti ada jeda, ada waktu dia membawa najis, maka sholatnya itu batal. Contohnya langsung dibuang, yaitu semuanya ada cecak di atas kita, kemudian nelek ya, atau membuang kotoran di peci kita, maka ketika kita tahu, maka langsung dilempar. Kalau kita tahu, kita biarkan, maka sholatnya batal ya. Atau sholat membawa najis ya batal ya. Wabingki syafil aurati, dan tersingkapnya aurat atau terbukanya aurat. Ilam tustar halan, kecuali ketika langsung ditutup. Contohnya seperti dia sholat kemudian ada angin kencang ya, kemudian angin tersebut membuka auratnya dan dia langsung menutupinya, maka tidak batal sholatnya. Kalau tidak ditutup langsung, maka batal. Wabil kalamil amdi, yaitu sholat batal lagi dengan berbicara dengan sengaja. Sholat kok ngomong ya batal. Wabima yufattirus shaim amdan, wabil akli kasiran nasyan ya, yaitu dengan makan sedikit ketika sengaja. Jadi bima yufattirus shaim itu dengan makan ya, karena makan itu membatalkan orang yang berpuasa. Sedikit tapi dia sengaja, maka sholatnya batal. Wabil aklil kasir nasyan, atau makan banyak dan lupa ya. Itu walaupun lupa tapi dia makan banyak tetap membatalkan sholat ya. Yang tadi makan sedikit tidak membatalkan sholat ketika lupa, ketika sengaja membatalkan sholat. Wabisalah siharokatin mutawaliatin, dan sholat batal dengan 3 gerakan yang beriringan. Contohnya yaitu 3 jangkahan yang beriringan ya. Nah sekarang ketika mau jangkah tapi sholatnya tidak batal ya, jangkahannya jangan beriringan, itu 1, 2 mandek ya, kemudian 1, 2 mandek lagi, itu kan tidak beriringan. Walau sahwan, walaupun gerakan tersebut itu dia lupa, tetap batal. Baik sengaja atau lupa, ketika ada gerakan yang banyak. Contoh di sini adalah 3 gerakan yang beriringan. hanya 1 gerakan, 2 gerakan ya nggak apa-apa, nggak batalkan. Wabid terbati al-mufritah, yaitu dengan memukul yang banget. Ini karena gerakan yang menjadikan berubah bentuk sholat ya, atau merubah image sholat ya. Jadi gambaran sholat itu kan kudu tenang, kudu khusyuk ya, kudu anteng ya. Tapi ini karena ada gerakan kan seperti merubah gambaran sholat, yang gambaran sholat sebenarnya adalah bentuk dari munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus
harus sopan, harus anteng, tapi ini banyak gerakan. Makanya ketika banyak gerakan bisa membatalkan sholat. Termasuk contohnya adalah dorba al-mufrita wal wasbah, melompat. Melompat itu walaupun tidak 3 gerakan yang banyak, tapi lompatan satu lompatan saja itu bisa membatalkan sholat, karena merubah image sholat atau gambaran sholat yang seharusnya utama. Mengecualikan ketika gerakan yang sedikit, contohnya gerakan jari ya, semisal sama orang yang gatel kemudian kukur-kukur, menggaruk gatelnya, itu adalah gerakan yang sedikit, baik 1 driji atau 2 driji atau bahkan 5 driji atau 5 jari, itu tidak membatalkan sholat ya. Itu masih dianggap gerakan-gerakan yang ringan, asalkan ketika menggaruk dengan 5 driji itu yang gerak adalah epek-epeknya ya, tidak mengikutkan pergelangan tangan, itu tidak apa-apa. Atau ketika sholat kemudian menggerakkan jari ya, untuk memutarkan tasbih ya, ini juga gerakan yang ringan. Seperti berkedip-kedip, itu gerakan yang ringan, jadi tidak membatalkan sholat kalau gerakan-gerakan ringan. Walau wasba al-faisa, meloncat, wabizadati ruknin fi'liin amdan, menambahi rukun fi'li dengan sengaja, contohnya berrukuk kemudian rukuk lagi dengan sengaja ya. Karena seperti bermain ya, jadi sholat kok ada unsur bermain atau bahkan tujuan bermain maka batal. Contohnya sampai ada orang sholat terus jejeran makmum kemudian nginjek kaki ya, kaki temannya dengan tujuan main-main, maka sholatnya itu batal. Wabil qahqahati, dan dengan batok ya, tapi batok ketika ada 2 huruf ya, ada 2 huruf. Kalau dan juga tidak ada unsur apa jenis, unsur sakit. Kalau memang sakit dan nggak mau batok, maka tidak membatalkan walaupun batok berkali-kali, karena dia tingkah terpaksa, tingkah darurat. Kalau enggak malah enggak sholat nanti. Walaupun batok tadi punya penyakit batok, walaupun banyak maka tidak batal. Wabitawirin niat, yaitu sholat batal lagi sebab niatnya dirubah, artinya dia memutuskan sholat ya, niat sholat, aku sholat tak mandek yang tengah-tengah, maka sholatnya memang berhenti, akan benar-benar berhenti ya, akan putusannya. Wabitar kiruknin menarkani sholat, itu sholat batal lagi dengan meninggalkan 1 rukun dari beberapa rukun sholat, tapi dengan disengaja. Kalau samanya tidak disengaja maka dia mengulanginya ya, seperti orang sengaja meninggalkan rukuk, meninggalkan i'tidal atau meninggalkan sujud sengaja dalam sholat, maka sholatnya batal. Kalau tidak sengaja, contohnya dia meninggalkan sujud ya, sujud kemudian dia ingat, tuh aku kok meninggalkan sujud, maka sholatnya tidak batal, tapi dia mengulangi sujud itu lagi ya. Kalau masih dalam 1 rakaat langsung sujud, tapi kalau dalam rakaat yang lain maka ditambahi 1 rakaat ya. Ausatan min syurutiha, yaitu meninggalkan salah satu syarat daripada syarat-syaratnya sholat. Makruhatus sholat kasiratun, kemakruhan yang dilakukan saat sholat itu banyak sekali. Minha al-iltifat biwajhihi illa li hajatin, yang pertama yaitu menoleh ya, kecuali kalau ada hajat. Hajatnya mungkin ada suatu yang terjadi, dikhawatirkan itu
adalah sesuatu yang bahaya atau sesuatu yang penting, maka tidak apa-apa. Contohnya dia sholat di rumah, kemudian ada gelontang, suara gelontang, maka ketika dia menoleh tidak apa-apa. Takutnya nanti terjadi apa-apa atau ada apa-apa ya. Kalau ada apa-apa nanti bisa dia sigap. Ada kebakaran atau ada hewan buas atau ada yang lain ya, atau yang tumpah itu perkara yang penting dan lain sebagainya. Rafu basari ila sama, yaitu menghadapkan matanya ke langit atau dangak atau menghadap langit. Al-qiyamu ala rijlin wahidatin, ketika itu berdiri dengan menggunakan satu kaki, au taqdimu alal ukhra, atau mendahulukan kaki satu daripada ke yang lain, jadi kakinya tidak sejajar. Aulas biha, atau memepetkan ya orang Jawa, atau mendampingkan atau menempelkan kaki kanan dengan kaki kiri ya. Seharusnya kan kesewahannya itu benggang ya, tapi bukan benggang sekali, tapi benggang sak jangkahan tak gimana. Ini kalau nempel maka makruh. Al-basku, yang keempat yaitu meludah. Ayo sholat kok meludah ya, sholat kok meludah, ini makruh. Nah, kenapa gambarannya ada meludah ya, meludah? Padahal masjid itu nanti ada keramiknya itu kotor. Oh, zaman dulu itu keramik, tidak ada keramik, itu pasir. Jadi ketika meludah itu gampang untuk membersihkannya dengan cara di pendam ludahnya atau diwur-wuri dengan pasir ya. Kalau sekarang dengan keramik ya malah lebih makruh lagi, bahkan bisa yang lebih makruh lagi mungkin, karena mengotori masjid ya. Atau kalau di rumah itu ya sekarang rumah ya keramikan semuanya juga. Atamakhot yaitu sisi atau riak, sisi umbel ya, bersin, murah bersin sisi mengeluarkan umbel. Itu karena nanti mengotori ya, mengotori juga tidak pantas pas munajat kepada Allah, menghadap kepada Allah, menghadap kepada Tuhan kok dengan keadaan dia melakukan ada kadang di tengah-tengah dia meludah atau apa jenis sisi, itu kan tidak sopan ya, makanya makruh. Al-jahru wal isral fi ghairi maudhi'i, yang keenam yaitu mengeraskan suara di dalam sholat yang tidak disunahkan. Mengeraskan, contohnya pas duhur ya mengeraskan bacaan sholat ya, pas asar dia mengeraskan bacaan sholat, pas maghrib dia memelankan bacaan sholat ya. Ini hukumnya makruh. Nah, sebenarnya historis atau sejarah kenapa zuhur dan asar ini dipelankan bacaan sholatnya, karena Nabi Muhammad SAW itu disyariatkan, diwajibkan untuk melakukan sholat itu masih di periode Mekah ya, periode Mekah itu antaranya 2 tahun atau 3 tahun sebelum hijrah, dan kekuatan orang muslimin pada saat itu
masih lemah ya. Sebagian masih menyembunyikan identitas agamanya ya, atau ya menunjukkan lah identitas agamanya tapi tetap lemah. Walaupun periode dakwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sudah terang-terangan, tapi walaupun terang-terangan yang masuk Islam pada saat itu masih sedikit, baru puluhan mungkin ada periode Mekah, atau umpamanya atusan ya, belum ribuan. Jadi ketika sholat itu pada waktu siang hari ini diharap untuk tidak mengeraskan suaranya, karena dikhawatirkan nanti kafir Quraisy pada saat itu kemudian mendengarkan, kemudian mendolimi ya, atau menjahati utawa memerangi orang-orang Islam yang sedang melakukan ibadah ya, orang-orang Islam yang saat itu masih lemah kekuatannya, jadi madharatnya lebih besar. Jadi zuhur dan asar pada waktu itu adalah di siang hari, maka disunahkan untuk memelankan suaranya ya. Dan itu terus berlangsung walaupun Islam itu kuat ya. Itu ketika di Madinah, kemudian akhir-akhir menjelang wafatnya Nabi ini Islam tambah besar tambah kuat. Kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, sampai sekarang ya Islam itu kuat ya, tetap menjalankan ketika zuhur dan asar itu disunahkan untuk memelangkan bacaan sholatnya. As-sholatu fil maqbarah, yang keenam yaitu makruh sholat di kuburan. Sholat sebab tempatnya najis. Kenapa najis? Karena ada pasirnya itu, ada pasir bekas galian mayat ya. Karena setiap nanti ada mayat yang baru kan menggali ya, menggali kemungkinan tercampur dengan najis dan nanah mayat ya. Walaupun ya hanya kelasnya makruh, tidak sampai haram dan tidak sampai batal sholatnya ya, karena tidak tahakkuk, tidak nyata najisnya. Sholatu mudafi'in lil bauri, kecuali sholat jenazah ya, sholat jenazah di depan itu enggak apa-apa karena tidak ada sujud dan lainnya mungkin. Sholatu mudafi'in lil bauri awilu itari, itu sholatnya orang yang menahan berak ya, ngempet ya Jawa, ngempet berak, berempet kencing, ngempet kentut, atau menahan ya, ngempet itu. Asyuraksi, tidak memakai peci ya. As-salatu ba'da ta'amin tasdahi nafsul musalli, yang 10 yaitu sholat tapi di depannya ada makanan yang dia menginginkannya ya. Contohnya dia lumayan lapar tapi tidak lumayan lapar, kemudian di depannya ini ada makanan, atau tidak lapar tapi di depannya ini ada makanan yang enak ya, seperti bakso, mungkin mie ayam atau es buah atau es degan, padahal dia pengen minum itu, maka itu hukumnya makruh tapi tidak sampai haram dan juga tidak sampai membatalkan sholat, karena mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Tasbikul asobi, yang ke-11 yaitu ngapu rancang jari-jari ya. Rancang itu memasukkan jari
kanan dengan jari kiri di sela masing-masing. An-nawafil, bab menerangkan tentang sholat sunnah. An-nawafil nawani, sholat sunnah terbagi menjadi dua macam, rawatib wa ghairu rawatib. Yang pertama itu rawatib, yang kedua itu tidak rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang mengikuti sholat fardu, yaitu sholat qobliyah ba'diyah. Ar-rawatib ya at-tabi'atu lis sholatil khamsi. Yang dinamakan sholat rawatib yaitu sholat yang mengikuti sholat 5 waktu. Wa ya qismani. Sholat rawatib terbagi menjadi dua macam, muakkadatun wa ghairu muakkadatun. Yang pertama sholat rawatib muakkad, yang kedua itu sholat rawatib tidak muakkad. Muakkad yaitu kokoh. Ghairu muakkad berarti sunnah biasa. Rawatib al-muakkad asyra raka'atin. Salat rawatib yang kokoh ada 10 rakaat. Rakaatane qabla salat zuhri, yaitu 2 rakaat qabliyah zuhur. Jadi sebelum zuhur disunahkan melakukan 2 rakaat itu namanya 2 rakaat qabliyah zuhur. Warakaatani ba'da dan 2 rakaat ba'da zuhur. Warakaatani ba'da salatul maghrib dan 2 rakaat setelah maghrib, yaitu ba'diyah maghrib. Warakaatani ba'da salatul isya dan 2 rakaat setelah salat isya, yaitu 2 rakaat ba'diyah isya. Warakaatani qabla salatul subuh dan 2 rakaat sebelum subuh. Salat subuh yaitu qabliyah subuh. Rawatib ghairu muakkadati, salat sunnah rawatib yang tidak muakkad. Rakaatani qabla salatil zuhur, 2 rakaat sebelum salat zuhur. Berarti ditambah dengan 2 rakaat sebelum zuhur, berarti 4 rakaat ya. 4 rakaat. Rakaatani ba'da, 2 rakaat setelah asar, berarti ditambah rawatib yang muakkad berarti 4 rakaat. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur ya. Itu 2 rakaatnya adalah rawatib, 2 rakaatnya itu 2 rakaatnya itu muakkad, 2 rakaat yang lain itu ghairu muakkad ya. Terus 4 rakaat setelah zuhur berarti 2 rakaat itu muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Wa arba'u rakaatin bitaslimataini qabla salatil asri. 4 rakaat sebelum salat asar ya, baik dilakukan langsung jadi satu atau dilakukan dengan 2 salatan ya, 2 salatan. Tapi yang paling utama dilakukan dengan 2 salatan ya. Yaitu di sini istilahnya itu 2 salaman. 2 salam yaitu 2 salatan, berarti 2 rakaat salam ditambah 2 rakaat salam. Prakteknya itu dalam 4 rakaat sebelum zuhur ya bisa dilakukan 2 rakaat atau langsung 4 rakaat. Juga 4 rakaat setelah zuhur ya bisa 2 rakaat atau langsung 4 rakaat ya. Kalau 4 rakaat langsung 1 salatan atau 4 rakaat dilakukan 2 salatan, berarti 2 rakaat salam. Rakaatani qabla salatul isya dan 2 rakaat sebelum salat isya, berarti 4 rakaat sebelum salat isya itu 2 rakaatnya itu muakkad, 2 rakaatnya adalah ora deh. Itu rakaatani qabla salatul isya. Kalau yang muakkad itu tadi 2 rakaat setelah salat isya itu 2 rakaat ba'da isya. Nah, kalau dia sebelum isya sholat kemudian setelah isya sholat, maka yang sebelum isya ini namanya ghairul muakkadah, yang setelah isya berarti muakkadah. An-nawafil ghairu rawatib ya al-witru ba'da salatul isya wa qulu raka'atun fi ihdasyara. Salat sunnah selain rawatib itu yang pertama adalah salat witir.
Salat witir dilakukan setelah salat isya, minimal 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat. Yaitu dilakukan setelah rawatib ya, setelah rawatib. Jadi setelah melakukan salat ba'da isya 2 rakaat ya, nanti ditambah witir yaitu 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7, 9, paling banyak 11. Atau witirnya diakhirkan, contohnya dia tidur kemudian salat tahajud, baru salat terus witir, itu juga tidak apa-apa ya. At-tarawih ba'dal isya fi syahri Ramadan. Yang kedua itu salat sunat tarawih, yaitu dilakukan pada bulan Ramadan pada waktu setelah isya. Waya isruna raka'atan bi'asri taslimatin. Tarawih yaitu 20 rakaat dengan 10 salaman, yaitu 10 salatan. Salatul duha, yang ketiga itu salat duha. Wa qaluha rakaat ini minimal rakaatnya adalah 2 rakaat, wa aksaruha samanin. Dan paling banyak salat duha yaitu 8 rakaat. Waktuha min irtifai syamsi ila zawal. Waktu salat duha yaitu dari naiknya matahari, yaitu setinggi tombak. Berarti dari tulu isyamsi terbitnya matahari ditunggu antaranya 10 menitan ya, 10 menitan. Jadi matahari menaik dikit, itu baru waktunya sholat duha. Ketika matahari terbitnya itu jam 6, samanya berarti ya jam 6.10 dan jam 6.14 itu sudah mulai sholat duha. Mulainya yaitu meningginya matahari setinggi tombak sampai zuhur ya, yaitu sampai tergelincirnya matahari dari atas kita atau dari istiwa. Tahiyatul masjid yang keempat yaitu sholat tahiyatul masjid. Waya raka'atani lidafil masjid qabla julusi. Dilakukan sholat tahiyatul masjid yaitu sholat 2 rakaat bagi orang yang masuk masjid sebelum duduk ya. Jadi ketika masuk masjid, kalau dia belum duduk maka dia disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid ya. Lalu ketika sudah duduk maka tidak disunahkan melakukan sholat tahiyatul masjid. Tahiyat artinya menghormati, itu penghormatan kepada masjid. Kalau di Ka'bah itu tawaf, sebuah penghormatan itu dengan menggunakan tawaf. Kalau di masjid yaitu sholat. Yang kelima yaitu sholatul idaini, yaitu sholat hari raya, baik hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Sholatul kusuf ini yang keenam yaitu sholat gerhana, kusuf syamsi yaitu